Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Ersmun Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Jokowi kembali berjanji bahwa dia tidak akan menggunakan APBN untuk proyek yang food estate ya. Nah, ini pernyataan Presiden Jokowi bahwa food estate itu nanti akan menggunakan dana dari investor itu menimbulkan kehebohan di media sosial dan banyak sekali netizen yang menanggapinya dengan secara bercanda. Ada yang langsung menyatakan bahwa berarti ini harus akan kembali pakai dana APBN dong, ya begitu. Terus ada juga yang menyatakan begini, kalau dia ngomong tidak berarti iya, kalau iya itu berarti tidak. Nah, saya kira memang setiap kali Pak Jokowi menyampaikan janji ini sekarang publik sudah tidak percaya lagi. Bukan salah para publiknya, bukan mereka kemudian suuzon, tapi memang faktanya seperti itu. Pak Jokowi berkali-kali setiap kali berjanji, ya itu tidak dipenuhi dan kemudian dalam beberapa kasus yang dia tidak buat janji dalam artian janji pemilu, tetapi malah kemudian dia wujudkan, ya sebut antara lain itu IKN kan seperti dikatakan oleh wakil presiden, mantan wakil presiden maksud saya Yusuf Kala yang mendampingi Pak Jokowi pada periode pertama. IKN ini kan tidak pernah ada janji di janji pemilunya Pak Jokowi, tapi kenapa tiba-tiba diwujudkan ya. Sementara banyak sekali janji-janji Pak Jokowi yang itu adalah janji dia berupa janji pemilu, bahkan juga janji itu berkaitan dengan penggunaan APBN tuh malah dia tidak penuhi begitu ya. Nah, soal bahwa Pak Jokowi tidak berjanji tidak akan menggunakan APBN ini wajar kalau kemudian netizen langsung sinis dan mereka langsung menyatakan tidak percaya karena faktanya banyak sekali ya. Kita sebut saja dua contoh ya yang saya kira ini contoh yang paling nyata gitu dan gampang banget kalau Anda mencari jejak digitalnya. Satu yakni soal kereta cepat. Kereta cepat itu kalau Anda buka jejak digitalnya itu Pak Jokowi itu pernah janji bahwa dia tidak akan menggunakan APBN. Jadi ini memang B2B, business to business gitu. Bahkan kemudian karena dia ini tidak hanya sekali berjanjinya, itu disebutnya berkali-kali begitu medianya ada yang menyebutkannya bahwa Pak Jokowi itu mengharamkan dana APBN. Ya bagaimana kita mau percaya bahwa Pak Jokowi kalau kali ini soal food estate itu dia tidak akan menggunakan APBN. Tetapi saya kira saya penting mengingatkan bahwa janji Pak Jokowi ini di ujung masa jabatannya, tinggal beberapa bulan lagi masa jabatannya. Jadi Anda saya kira tidak perlu khawatir bahwa kemudian Pak Jokowi akan mengingkari janjinya kalau tidak menggunakan APBN, berarti akan menggunakan APBN. Ya kenapa? Karena saya kira Pak Jokowi tidak akan bisa mewujudkan mimpinya itu membangun food estate itu ya. Dalam kasus kereta api cepat itu kan kemudian ini penyertaan APBN itu tidak hanya sekali ya, kalau ini bukan hanya bukan caranya itu bukan hanya itu masuk dalam soal permodalannya, tapi sampai kemudian soal utang jangka panjang ini yang harus dibayar dan jaminannya itu dengan APBN. Ini kan apa ya? Ini salah satu bukti nyata bahwa Pak Jokowi itu kalau janji, kalau dia berkata ya harus diartikan sebaliknya. Kasus soal kereta api cepat ini bukan hanya akan menjadi beban dari pemerintahnya Prabowo Subianto, karena ini utangnya utang jangka panjang begitu ya. Oh, nggak salah utangnya sampai berapa ya? 70 tahun atau berapa begitu? Dan dan kemudian ininya pengelola dari kereta cepat ini juga minta konsesi sampai 80 tahun. Nah, bayangkan ya ini kalau sampai 80 tahun itu nanti atau 70 tahun saja utangnya itu belum beres, tetapi mungkin keretanya itu sudah tidak ada lagi. Sudah mungkin bisa jadi besi tua. Kalau kita hitung sampai 70 tahun yang akan datang ya, Indonesia itu merdeka tahun 1945 ya. Dan sekarang ini sudah berapa ini? Sudah 79 tahun ya sekarang ini. Nah, bayangkan Anda dulu apa dengan soal teknologi pada tahun 45. Itu jauh banget dengan teknologi yang ada sekarang. Apalagi sekarang itu perubahan
teknologi itu semakin cepat dan temuan-temuan atau, kemajuan teknologi itu berlangsung sangat cepat, tidak sampai hitungannya sampai, puluhan tahun, tahunan, bahkan hanya dalam waktu berapa bulan atau hari saja gitu, ini sekarang akan bermunculan penemuan-penemuan teknologi baru. Jadi kalau, kemudian utang kita untuk kereta cepat, katakanlah itu 70 tahun, ya nanti kita tetap harus bisa membayar utangnya, tapi, keretanya mungkin sudah tidak ada. Atau kalau jalurnya masih ada tapi teknologinya sudah berubah, dan itu berarti kita mesti harus utang baru lagi. Itu soal kereta cepat. Bagaimana dengan IKN? Ya kira IKN ini juga, paling menghebohkan ya. Pak Jokowi itu persis sama seperti, sebelumnya, seperti juga halnya dengan, kereta cepat ini, juga berjanji pada waktu itu, IKN itu tidak akan menggunakan dana APBN. Itu sama sekali, disebutkan seperti itu ya. Tapi kemudian, tiba-tiba saja berubah, penyertaan APBN itu katanya hanya 20% dari total proyek senilai 466 triliun. Ya artinya 90-an triliun sekianlah yang harus disediakan oleh pemerintah dari APBN. Dan sisanya 80 persen itu berasal dari investor. Waktu itu kan kita dibuat ternganga-nganga oleh Pak Jokowi ketika menyatakan bahwa para investor itu sudah antri dan kemudian sampai oversubscribe. Ini maksudnya oversubscribe itu artinya apa ya, ini kalau biasanya digunakan untuk, IPO ya, itu, pembukaan harga saham perdana begitu ya. Ini kalau oversubscribe itu artinya pesanan itu melebihi, dari yang ditawarkan. Nah, berarti ini juga begitu, waktu di IKN kita membayangkan oversubscribe itu dahsyat banget ya. Berarti banyak sekali investor, berbondong-bondong minta, minta masuk ke IKN, bahkan berebut kalau sampai oversubscribe ini, dan yang bisa masuk ke IKN ini adalah para investor yang beruntung, yang, gagal karena mereka terlambat untuk, mendaftarkan atau menyatakan akan masuk menjadi investor di IKN, ya ini investor yang rugi gitu karena masa depan di IKN yang sangat cemerlang, gilang gemilang begitu ya. Ini kota modern yang, nantinya dibayangkan oleh Pak, Jokowi itu, sekelas kota-kota dunia, bahkan, kalau kemarin soal udaranya itu katanya mengalahkan kota-kota lain di dunia seperti Paris, Melbourne, dan ini kota di Perancis dan juga di Australia. Bayangkan nih Pak Jokowi pada waktu itu seperti itu menyatakannya. Tapi tiba-tiba terkejut, walaupun sebenarnya nggak terlalu terkejut banget, karena kemudian muncul pernyataan dari Pak Basuki Hadimulyono waktu itu Menteri PUPR yang menyatakan bahwa, tidak ada satupun investor yang masuk, dan kalau toh ada pembangunan yang sekarang berlangsung di IKN itu semuanya itu menggunakan dana APBN. Jadi ya ini infrastruktur, dasar untuk IKN yang dibiayai. Sementara investornya itu, tidak ada satupun. Bayangkan, padahal Pak Jokowi sebelumnya menyatakan, oversubscribe, dan kemudian juga kita lihat bagaimana, Pak Jokowi kerja keras setiap kali bertemu dengan, kepala negara atau CEO dari berbagai, perusahaan dunia, yang bertemu dengan dia itu selalu ditawari untuk jadi investor. Begitu juga Pak, Jokowi itu sampai sampai sempat, waktu itu juga menjadi semacam, panitia lelang gitu dan sekaligus juga sebagai, sales promotion boy di Singapura yang pada waktu itu mengajak warga Singapura untuk pindah ke IKN dan berbondong-bondong ke sana mumpung harganya belum naik begitu, dan, letaknya itu tidak jauh dari Singapura. Begitu juga Pak Jokowi itu, sampai dibela-belain menemui Elon Musk gitu di Amerika Serikat, ya agar berharap, Elon Musk itu masuk berinvestasi ke Indonesia, dan, waktu itu disebutkan bahwa, perusahaan dari Elon Musk itu SpaceX itu akan punya landasan roket begitu, tempat peluncuran roket di ibu kota negara. Jadi kalau kita menyimak apapun yang dinyatakan oleh Pak Jokowi itu betul-betul kalau kita yang percaya ya, oh itu hidup kita itu seperti di dunia mimpi, wah Indonesia itu memang, akan jadi negara yang luar biasa gilang gemilang berkat kepemimpinan Jokowi yang luar biasa juga. Kalau makanya itu kemudian ketika Pak Jokowi bicara soal bahwa tahun 2045 itu nanti eranya Indonesia emas, tapi dengan melihat fakta-fakta yang ada sekarang, di mana angka stunting, makin tinggi, dan kemudian juga,
tingkat pendidikan kita masih sangat rendah, terus kemudian IQ bangsa juga terburuk di Asia Tenggara, kita hanya setara dengan Timur Timur. Ya kita yang membayangkan nantinya terjadi bahwa tahun 2045 itu ada bonus demografi, bukan menjadi bonus tetapi menjadi bencana demografi. Ya, jadi kalau sekarang Pak Jokowi menjanjikan bahwa akan membangun food estate gitu kan, seperti dikatakan oleh Pak Prabowo dulu juga mimpinya ketika dia bertemu dengan dia menyampaikan pemaparan di negara-negara G20, Pak Prabowo kan menyatakan mimpi Indonesia itu adalah memberi makan 8 miliar warga dunia gitu. Jadi tapi bayangkan sekarang ini proyek food estate itu sendiri kan yang ditangani oleh Kementerian Pertahanan itu mangkrak yang ada di Kalimantan Tengah ya, dan kemudian sekarang kalau Pak Jokowi berjanji bahwa food estate ini tidak akan menggunakan APBN, ya orang sudah terlanjur tidak percaya. Karena semua yang dijanjikan oleh Pak Jokowi itu ya terbukti nol besar ya. Jadi nggak salah kalau kemudian sekarang banyak sekali netizen yang kemudian mengolok-oloknya kalau Pak Jokowi menyatakan bahwa food estate tidak akan menggunakan APBN, ya berarti kita mesti siap-siap untuk bahwa food estate nanti itu akan dibangun dengan menggunakan dengan APBN. Tapi alhamdulillahnya, ya sekira begitu kita menyebutnya ya. Alhamdulillahnya kan ini masa jabatan Pak Jokowi akan segera berakhir. Ini bulan Oktober nanti Pak Prabowo sudah dilantik ini. Jadi kalau sekarang ini Juni, Juli, Agustus, September, Oktober tinggal 4 bulan lagi. Saya kira Pak Jokowi tidak akan mungkin mewujudkan food estate-nya itu, dan harusnya memang kalau pemerintahan itu sebagai sebuah konvensi, sebagai kebiasaan, kalau 6 bulan sebelum dia mengakhiri masa jabatannya ya jangan bikin macam-macam lah, jangan bikin keputusan besar, keputusan penting termasuk investasi besar-besaran seperti food estate. Biarkan pemerintahan baru, pemerintahan Prabowo itu dengan tenang merencanakan program kerja mereka sampai 5 tahun ke depan. Sekarang ini tanpa dirusui oleh Pak Jokowi saja kan Pak Prabowo itu pasti sedang pusing 7 keliling karena melihat APBN yang cekak dan hutang menggunung yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Jangan ditambahi beban lagi. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.